Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elah, apa telepon-telepon masuk bareng. Gimana untuk tentang diskusi kemarin teman-teman? Diskusi kemarin gimana? Yang di RA bagaimana? Sangat membagongkan, sangat membagongkan sekali ya. Astagfirullahaladzim, telepon-telepon sopo. Waalaikumsalam Berlian Cel. Nggih, ngopi-ngopi lah niki sampun ngopi. Ini kalian ngopi lah. Saya kan sudah bilang diskusi itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau seandainya oh, Imaduddin itu sebagai pelopor, maka kayak Guru Gembul, kayak Kori dan yang lain, termasuk Roma Irama itu hanya sebagai pion saja. Jadi saya anggap sebagai pion aja yang maju pertama untuk melakukan luncuran-luncuran gitu. Gemblung liberal Gus, ya saya sih tahu liberal itu kan dengan arti kebebasan dalam berpendapat, ya kebebasan apa berideologi, kebebasan beragama, ya itu termasuk liberal. Akan tetapi yang sangat disayangkan itu gini, kalau saya lihat dia menceritakan sesuatu yang sifatnya itu tidak publik. Dia menceritakan sesuatu yang berretorikanya itu ilmiah, tetapi yang disampaikan itu juga tidak ilmiah. Jadi tidak secara religius ya. Saya dulu salut, sekarang jadi gara-gara nasab jadi berubah menjadi bodoh ya. Guru Gembul itu. Ya gimana mau pinter jadi pion gitu lah. Bagaimana mau pinter orang jadi pion begitu. Yang satu itu Imaduddin membatalkan nasab. Guru Gemblung membatalkan ilmu nasab. Tetapi dengan berkedok ilmiah. Ini kan nggak logis, nggak ketemu jadinya. Gus, di Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah gabung. Oh ya, saya sudah tahu. Gus, saya kagum Gus, santai penampilan tetap wawasannya mantap Anda juga. Gemblung meremehkan ilmu nasab ulama terdahulu. Lah ya begitu jadinya. Saya itu jadi ketawa sendiri. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Nanti mau kekurangannya apa, kelebihannya apa, tetap akan menjadi akan diangkat, akan tetap di bumbu-bumbui narasi dengan ya pemujaan-pemujaan lah. Gus Arya saya sarankan, ini dari komentar Sujani Pucung. Gus Arya saya sarankan belajar dulu yang banyak biar tidak sok pintar. Padahal belas gadas bila Anda jadi mukibin yang setia penyembah gaib abal-abal yang nggak apa itu hak Anda. Saya tidak pernah menyembah gaib.
Jadi apa yang dilakukan oleh para mukimat ini memang sangat-sangat konyol sekali. Ketika tidak sejalan, kita menjadi orang yang bagian kontra terhadap tesis, supaya tesis itu bisa dibuktikan gitu. Kita kontra nih. Kita meminta pembuktian, mana tesismu? Mana kebenaran yang kamu sampaikan? Mana framingan-framingan yang kamu, ayo pembuktian. Ketika kita menuntut pembuktian, kami dianggap sebagai penyembah-penyembah Ba'alawi. Kami itu nggak pernah menyembah. Kami itu sudah punya sang pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu loh. Yang saya itu nggak tahu malu, yang saya tuh melihat kalian tuh jadi malu sendiri itu kenapa? RA sendiri itu membuktikan adab dengan perilaku yang baik, dengan akhlak. Tapi dari kelompoknya mukimat, termasuk guru gemblung, ini sok-sok ngegas dengan cara-cara tujuannya untuk memframing, membungkam, memancing. Itu yang saya lihat daripada diskusi kemarin, guru gemblung ada di forumnya Robito Alawiyah. Jadi sok keras supaya bisa memframing dengan waktu yang sudah diberikan. Jadi diberikan waktu itu seolah-olah itu ya sah-sah saja sih, boleh-boleh saja gitu. Cuman yang saya geli itu banyak sekali orang-orang awam yang akan berpikir, wah RA dibantai nih sama guru gemblong. Padahal isinya guru gemblong itu sudah terbantahkan semua. Bahkan ketika guru gemblong itu menyampaikan sesuatu hal tentang ilmiah, yang disampaikan itu tidak ilmiah. Jadi ilmu nasab ini mau diilmiahkan sama guru gemblung. Padahal itu sudah tata cara aturan bagaimana cara mengisbat sebuah nasab. Lah, artinya guru gemblong ini sudah mengingkari tata cara yang dilakukan, arahan sesuai yang sudah disampaikan oleh para alim ulama sepuh dulu. Ya lucu gitu lah, lucu kita melihatnya itu. Tapi ya luar biasa sih, memang ya harus begitu. Yang pernah ngaji di pesantren pasti tahu mana yang ilmiah, Gus, bener Gus. Ya mereka ini termasuk para mukimat ini tidak berada di arena-arena keagamaan. Rata-rata mereka jauh daripada arena keagamaan. Mereka bukan kalangan daripada yang biasa dekat dengan urusan-urusan keagamaan. Mereka tidak dekat, mereka tidak tergolong atau orang-orang yang memiliki kebiasaan di lingkungan keagamaan. Bahkan mereka bukan santri, mereka bahkan jauh daripada urusan-urusan pengajian. Jadi nggak tahu. Nggak tahu gitu. Rata-rata para mukimat seperti itu. Ya kalau ikut teorinya guru gemblung, ya malah jadi rungkat nasabnya Wali Songo. Ya rungkat lah. Ya menurut para mukimat melihat sekilas itu bahwa guru gemblung itu begitu pemberani, begitu gagah, begitu ilmiah. Ya ilmiah dari mana? Teman-teman, ilmiah dari mana? Ilmiah sesuai aturan tentang bagaimana cara mengisbat nasab. Bagaimana kitab-kitab nasab itu saja disampaikan dengan tidak ilmiah. Dia mencari penemuan-penemuan yang ingkar daripada aturan lama. Ya, itu. Mereka ingin meluruskan sebuah nasab seseorang, tetapi menggunakan metode asumsi. Dari kelompok-kelompoknya sendiri. Ya, lucu. Ya gitu. Sudah. Saya sarankan untuk para mukimat, stop. Mari kita mikirin nasib kita masing-masing. Kalian sok-sokan bahas kok nasab orang. Nasabah orang. Anda sendiri jadi nasabah belum lunas di bank. Hah?
Sudahlah. Saya memang berpikir ada baiknya. Pembahasan nasab ini ada baiknya lah. Bisa mengurangi oknum-oknum Habib. Yang tadinya mungkin banyak oknum-oknum, mereka ndablek, suka ndawir, suka menipu mereka yang bukan kalangan Pahlawi, orang-orang keturunan Arab yang lain. Dia ngaku Habib seenak udelnya sendiri. Akhirnya dengan adanya polemik ini mereka sudah bisa jaga diri lah minimal. Sudah bisa lah. Mengurangi itu sudah cukup bagus. Dan apalah ya negatifnya ini itu tadi positifnya. Negatifnya ini menciptakan apa sebuah konflik-konflik uh, berkepanjangan polemik ya. Ini polemik origin apa? Uh, polemik-polemik nasab ini disebutnya itu polemik semacam apa ya? Lupa saya mau ngomong. Ya semacam konflik horizontal lah ya. Jadi akhirnya condong kepada perpecahan ketika dikonsumsi oleh orang-orang awam yang belum siap menerima pembahasan-pembahasan yang ya memang tidak di bidangnya repot. Betul, aku ya jadi nasabah BRI. Lah ya, wes toh, Anda itu jadi nasabah aja belum beres. Kok sudah ngurusin nasabah orang? Ini yang untung malah Wahaboy, Gus. Kalau pakai teori guru gemblung ilmu nasab, enggak ilmiah. Malah nanti nasab wali songo rungkat, bahkan teori torekot melalui sanad dari guru ini bisa rungkat. Ya rungkat semua kalau ngikutin. Jadi begini loh, ada sesuatu bab yang harus ditarik kepada urusan-urusan ilmiah ataupun yang urusan agama atau keyakinan ini tidak bisa ditarik dengan urusan-urusan ilmiah. Ya kalau semua harus diilmiahkan ya Anda bikin tesis aja sesungguhnya Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Anda bikin tesis saja bahwa Allah sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini siapa. Sekalian loh. Sekalian cari yang ilmiah nanti ya. Bila perlu nanti Allah suruh tes DNA. Repot ini. Harusnya adanya agama itu bisa mencetak pribadi menjadi orang-orang yang beradab, berakhlak, ngerti, ya, bermanfaat untuk orang lain, memanusiakan manusia karena tujuan daripada agama itu adalah humanity, kemanusiaan. Akhirnya saya sempat berpikir begini, kok agama sekarang ini menjadikan akar-akar permasalahan gitu. Agama ini menjadikan orang itu pada ribut dengan adanya agama ini orang pada ribut, pada gesekan, pada hujat-hujatan. Jadi seolah-olah ini agama ini akhirnya menjadi biang-biang keladi gitu. Agama ini menjadi biang kerusuhan. Ya Allah, kasihan agama. Mestinya agama itu orang-orang yang ya bukan masalah agamanya ya, ini masalah orang-orangnya yang mereka beragama tetapi tidak bisa menempatkan diri bahwa mereka belajar agama yang baik, tetapi malah mereka dengan cara berkedok orang menjadi orang yang beragama, tetapi tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang beragama. Ruwet jadinya. Guru gemblung semakin parah dari Al-Makoli. Ya, saya tidak jadi soal teman-teman, itu kan soal keterpihakan. Jadi orang itu ya membicarakan sesuatu kebenaran itu nggak akan kena ketika masih berkelompok-kelompok, masih berkelompok sana, berkelompok sini. Dia nggak akan pernah itu yang namanya dasar-dasar mencari kebenaran itu nggak akan pernah ketemu. Yang ada juga pasti akan mencari pembenaran daripada kelompoknya. Itu. Agama tak disertai akal sehat dan smart, agama malah dilencengkan jauh lah ya. Akhirnya agama ini menjadi biang kerusuhan. Jadi agama ini sekarang ini menjadi seolah-olah itu timbulnya sebuah masalah ini dari agama. Ya jujur, kalau itu fakta. Ini orang-orang yang bermasalah sampai hari ini. Membahas nasab ini adalah orang-orang yang beragama, yang dibahas adalah di dalam urusan lingkup-lingkup keagamaan. Jadinya ya kayak begitu. Yai jelamprong, ya siap. Ya.
Saya itu menimbang dengan bijak, berusaha untuk bijak. Adanya tesis itu ya ada negatifnya, ada positifnya. Minimal positifnya itu akhirnya orang-orang kelompok-kelompok yang oknum yang membatalkan menyombongkan nasabnya, oknum-oknum yang suka ndawir, yang suka nipu, yang suka keliling-keliling mencari keuntungan untuk diri sendiri, untuk pribadi. Akhirnya pelan-pelan mereka akan, dengan adanya polemik ini, mereka malu lah. Pelaku-pelaku itu sudah saya jamin nggak akan melakukan, kan takut lah ya. Tapi negatifnya adalah perpecahan yang sangat luar biasa di dalam internal Islam itu sendiri. Tesis yang belum terbantahkan. Loh, memang tesisnya belum terbantahkan. Bagaimana mau dibantah? Ya nggak bisa, nggak ada yang bantah. Lah yang membuat tesis ketika diajak meneliti bareng-bareng kabur. Ya nggak akan bisa ada yang bisa bantah. Saya siap diundang oleh siapapun. Diundang kabur. Dulu sebelumnya, saya siap menghadapi siapa saja. Bila perlu 3 hari 3 malam akan dijabani. Kabur diskusi di Banten. Jadi Anda itu nggak boleh lah, kalau Anda mau berbicara kebenaran, Anda jangan bilang bahwa jangan dong masa ngundang di RA, itu kan nggak netral, jangan. Dulu sudah pernah dilakukan, bahkan diskusi dilakukan bukan di RA, tetapi di wilayahnya IMAT. Kabur. Itu di wilayah. Contohnya begini, saya orang Pekalongan, mestinya ketika ada orang ngajak diskusi, bersedia datang ke Pekalongan, aman gitu loh. Aman, nggak ada yang namanya ini, nggak ada. Tapi kabur. Nah, ketika Anda melihat semua itu, karena Anda ada di kelompok mereka, ya bagaimanapun dalinya, Anda akan bilang bahwa diskusi ini belum ada yang membantah. Yang membantah itu orang banyak sudah. Cuman Anda akan lebih sering-sering melihat algoritma channel-channel YouTube yang Anda tonton. Ada ini salah satu, ada ini apa ya disebut, ada ini kan korban algoritma. Contoh begini. Ketika Anda nonton channel A, besok channel A itu ketika upload video, dia akan muncul di beranda YouTube Anda, di akun YouTube Anda itu. Akhirnya mau tidak mau, ketika Anda kepo, penasaran, Anda akan klik nonton. Dan ketika itu berulang-ulang, sebuah kebohongan, kejahatan, framingan, rumor-rumor yang tidak berfaedah itu berkeliaran berkali-kali di beranda Anda tonton, lama-lama Anda akan emosi, akan menganggap bahwa narasi yang disampaikan oleh para konten kreator itu menjadi sebuah kebenaran. Anda itu korban algoritma. Ya. Kalau tidak percaya buktikan. Assalamualaikum Gus, gimana kabar? Gus, aja Gus, saya menunggu lab Gus. Biar tak pusing mana yang benar, mana yang salah, maklum saya orang awam. Benar itu membawa kedamaian Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang mengatasnamakan benar, tetapi merugikan banyak orang, itu namanya nggak benar. Bapak Ibu harus paham, kejahatan, jika mengatasnamakan jihad, maka akan terlihat mulia. Sama aja, framing, fitnah, menggibah ketika dikemas dengan atas nama tesis, itu akan terlihat mulia bahwa itu adalah ilmiah. Yang terakhir, tidak akan tersentuh hukum. Ada yang komen begini, yang nggak bener ya itu Habib-Habib. Ya, betul itu. Tidak semuanya Habib itu benar. Habib itu yo ada yang nggak benar. Coba Anda bilang nggak, yang benar itu kiai, coba Anda bilang.
Coba Anda komentar. Anda kan udah bilang, yang nggak bener itu kan Habib. Nah sekarang Anda komen. Yang bener itu cuman Kiai. Coba komen. Dulu saya sepaham dengan Arya, sekarang tidak. Ya sudah. Kalau kamu tidak sepaham, skip aja, gak usah nonton. Ah, Anda bilang bahwa yang nggak bener itu adalah Habib. Artinya yang bener itu adalah kiai-kiai. Nah terus kalau seandainya ada kiai tabul, apa itu benar? Tanya, saya tanya, jangan baper. Kalau ada kiai ngaku cucune Nabi, nggak usah jauh-jauh lah. Kiai Abbas Buntet umpamanya. Anda bilang bahwa yang di sana itu menyombongkan nasab. Lalu yang di sini yang menyombongkan nasab ya banyak kok. Mereka pada jadi Sayyid, Syarif. Nah, ini artinya Anda ini hanya mencari pembenaran dari kelompok Anda. Bukan murni pure mencari kebenaran, bukan, tapi mencari pembenaran. Kalau masalah urusan menyombongkan nasab, kiai banyak yang menyombongkan nasabnya. Kalau nggak menyombongkan nasabnya, bagaimana mereka mau disebut Gus, Lora? Itu juga bagian daripada sombong. Bahkan orang Indonesia ini ketika pulang dari Mekah, pakai gelarnya Kiai Haji. Ya, apakah itu tidak unsur sombong dengan gelarnya? Menyombongkan gelarnya. Kiai banyak yang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Contoh, Sayyid Zulfikar, Sayyid Abbas Buntet, contoh. Terus Sayyid Qori. Anda nggak rame di situ. Lagi ini kalau kita mau berbicara kebenaran, bukan mencari pembenaran. Habib ada yang nggak benar. Oh iya, saya tahu itu. Ya kalau nggak benar tabrak saja. Apakah semua kiai terus benar? Yo ada juga kiai yang jadi oknum. Ada kiai yang mencabuli puluhan santrinya. Ada kiai yang dawir. Apalagi fenomena membahas ini semuanya framingannya sampai Habib dawir. Semuanya dawir termasuk kiai. Kalau Rasulullah itu dulu berdakwah, menghabiskan hartanya untuk syiar. Apakah kiai-kiai, Habib-Habib sekarang yang dilakukan Kanjeng Nabi dicontoh? Tidak. Lebih pintar kiai dan habaib zaman sekarang, ulama zaman sekarang. Mereka syiar untuk mengumpulkan harta. Kanjeng Nabi syiar menghabiskan harta. Apakah gak dawir? Dawir. Kiai ketika diundang, contoh kita ngundang ngaji Gus Muafik. Panitia itu sudah dawir dulu bikin proposal. Ngamen dulu ke warga-warga setempat. Yuk urunan, kita mengundang Gus Muafik umpamanya. Ya, sampai ke perusahaan-perusahaan, ke perorangan. Ya kan? Minta sumbangan. Apakah anggap itu nggak dawir? Kiai datang, nihil kalau nggak dikasih sangu mau diundang pengajian. Mau nggak kira-kira kalau ngundang kiai nggak dikasih apa-apa, mau datang kira-kira mau nggak mereka? Nggak. Ya mungkin sekali datang, kalau 2 kali diundang lagi nggak disangoni, nggak dikasih uang yang disebut bisaroh, ya nggak akan ada pengajian. Ya, saya biasa siapkan proposal buat pengajian. Lah ya, itu dawir. Mau kiai, mau habib, ki podo ae adate yo dawir. Sudah, kalau kita mau berbicara kebenaran. Kiai ada yang kiai cabul, kok ada oknum itu. Karena kiai sebetulnya nggak seperti itu. Habib pun sama ono habib cabul. Kiai sing dawir yo akeh, habib nih gak kono ya. Ini berimbang kalau kita mau berbicara apple to apple gitu. Kita kalau mau berbicara apple to apple gitu. Ayo, jangan sampai begini teman-teman. Hari ini seolah-olah itu agama itu menjadi dasar keributan jadinya. Kita itu ngaji, kita ini belajar agama mestinya
bisa membentuk diri kita ini menjadi orang yang berakhlakul karimah, beradab. Kita ini kenal agama supaya mendapatkan dedikasi keagamaan agar kita bisa memanusiakan manusia. Hubungan sesama manusia ini supaya terjalin dengan baik secara hablum minannas. Hablum minallahnya kita ini adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi untuk mendapatkan syafaatnya. Lalu hari ini yang terjadi apa, saudara? Saya rasa KTP juga tulisannya agama Islam. Supaya apa? Kalau Anda tidak punya agama, malu. Kalau Anda tidak punya agama Islam, nanti Anda dibully. Kalau Anda menjadi orang yang nggak beragama. Coba kalau seandainya tidak beragama itu tidak jadi soal, tidak ada yang membuli, cuek-cuek saja, biasa-biasa saja, saya yakin Anda banyak yang menjadi ateis. Maka dari itu, sebetulnya sesungguhnya Anda adalah orang-orang yang beragama, tetapi mentalnya adalah mental ateis. Anda sebetulnya orang yang beragama, mental ateis. Sekarang saya mau kritik untuk bagian bukan dari gesrut jamaah atau santrinya. Ya, saya akan kritik para alim ulamanya, para habaibnya. Loh ya, ini loh. Kalau Anda sebagai umatnya Kanjeng Nabi, Anda ditunjuk meneruskan apa yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi, yaitu ilmu, akhlak. Anda ini memiliki kewajiban itu. Para alim ulama, para kiai, para habaib memiliki kewajiban untuk membenahi akhlak bangsa. Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini, saudaraku? Ya Allah, ketika Allah uji dengan ilmu, Allah uji dengan adab sudah. Mungkin, ya, mungkin. Hari ini Allah uji Anda dengan ilmu. Inilah ilmu nasab. Perantaranya Imaduddin. Perantaranya itu Imaduddin. Allah uji dengan ilmu. Bagaimana ini ketika Allah menguji dengan ilmu? Apakah mereka akan mengedepankan ilmu atau mengedepankan adab? Maka kata Allah kun fayakun, seandainya Allah uji dengan ilmu ini, orang yang kiai karbitan akan keluar karbitannya. Habib yang karbitan akan terlihatkan kekarbitannya. Nah, ini muncul semua jadinya. Ini kiai-kiai yang labal-labal muncul, yang karbitan-karbitan muncul, kiai-kiai yang sok dakwah supaya terlihat apa soleh agar terlihat mulia, aslinya jahat akan muncul. Itu adalah orang-orang karbitan. Hari ini nyata, saudara. Allah uji dengan ilmu, orang-orang yang mengaku berilmu memperlihatkan adabnya. Bukan mengedepankan adabnya, tetapi akan menjadi pemuja-pemuja ilmu. Mereka tidak mengedepankan adab, mereka tidak mengedepankan akhlak, tetapi mereka mengedepankan ilmu. Disebut apa? Mereka adalah pemuja-pemuja ilmu. Saudara, orang berilmu tanda-tandanya seperti apa, saudara? Kalau kita dulu pernah belajar sama guru, semakin berilmu, semakin betul, saudara. Semakin berilmu, hari ini mereka semakin berilmu, mereka akan mengkerdilkan orang lain bodoh. Hari ini yang terjadi, mereka orang-orang yang menganggap dirinya berilmu, menganggap orang lain goblok. Mereka lah yang paling benar. Menjadi radikal. Orang lain semuanya bodoh. Kamilah yang paling ahli ilmu nasab. Kamilah yang paling ahli ilmu DNA. Dengan asumsinya tanpa mengedepankan basu masail contohnya. Tabayun contohnya. Islah. Ditahkik sesuatu perbedaan-perbedaan itu. Supaya clear ketemu dengan diskusi. Mereka sudah tidak mau. Maka hari ini yang terjadi adalah contohnya Imaduddin. Imaduddin ketika membuat tesis. Imaduddin ketika dianggap oleh umat menjadi orang yang ahli ilmu.
nasab. Bahkan gak ada yang lawan. Walaupun ulama dunia mensohihkan Balwi ketersambungan terhadap Kanjeng Nabi, tetap Imaduddin akan membatalkan. Gila nggak? Artinya Imaduddin tidak mengedepankan adab, tetapi Imaduddin mengedepankan ilmu yang berdasar dari asumsi, saudara. Ini bukan tesis namanya. Ini bukan ilmiah. Ilmiah itu harus dikaji, harus diteliti. Ayo kamu meneliti sesuatu. Ketika seandainya kita ini kuliah di IPB nih. Kita di IPB Institut Pertanian Bogor umpamanya. Kita kalau mau meneliti sebuah tanaman, kita datang kepada tanaman itu. Dicek, diambil getahnya, kulitnya dipotong sedikit, nanti diteliti, nanti di mikroskop, diapain itu secara ilmiah, secara metode-metode ilmiah. Hari ini tidak. Mereka melakukan penelitian, yang diteliti harus datang. Ketika yang diteliti sudah ngalah datang, mau batal. Ketika mereka menantang si peneliti itu untuk mengundang, ketika diundang kabur. Apa maksudnya? Ini nggak ilmiah namanya. Lalu bagaimana konsepnya kalau sudah kayak begini? Polanya seperti apa? Polanya adalah adu domba, mengadu domba. Jadi ini adalah menjadi sebuah konflik horizontal. Diciptakan itu konflik-konflik seperti ini sampai dengan apa? Umat masyarakat menjadi berpolemik. Tesisnya sebetulnya nggak ada polemik sama sekali. Tetapi orang yang mendengarkan tesis-tesis yang dianggap ilmiah itu menjadi berpolemik sendiri. Sikis yang dihajar. Imat itu memberikan sebuah narasi-narasi itu sikis, langsung ke sikis. Atas nama ilmu. Asumsi dengan alasan ilmiah. Nah, ini hasilnya. Guru gemblong, kalau seandainya Imaduddin membatalkan nasab, guru gembel membatalkan ilmu nasab, saudara. Fix. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau selesai. Kalau mau atas nama kebenaran, kalau orang awam tentu tahu ya, kalau mau berpikir secara objektif. Kalau Imaduddin mengkantongi sebuah kebenaran, tidak ada alasan untuk berdiskusi. Tetapi bagaimana kalau dia tidak punya kebenaran, tetapi dia seolah-olah mengatasnamakan kebenaran, ya kucing-kucingan begini. Supaya apa? Polemik. Sampai konflik dulu, baru ditengahi oleh pemerintah. Ini bahaya. Ini bahaya. Umat nanti yang akan terpecah belah, umat yang akhirnya nanti akan berpolemik, sampai nanti ada gesekan. Ya kalau nggak chaos, nggak ada proyek. Saya yakin semua pemerintahan akan mendukung polemik ini. Tanpa polemik, tidak ada yang namanya proyek. Betul? Setuju nggak? Kali ini Anda harus setuju dong sama gue. Ya. Gus, Arya, apa artinya Gus? Buat malu saja Gus. Pecinta apem. Lu yo semua namanya laki-laki itu ya pecinta apem dong. Masa Allah ciptakan apem yang seenak itu? Kita mau menafikan? Nggak boleh. Semua Gus, semua kiai pecinta apem. Karena apa? Hidup itu ada harta, tahta, wanita yang terakhir. Hahaha. Gitu loh. Jadi yang ilmiah itu ilmiah. Jadi kalau saya sampaikan, saya jelaskan, ya jangan baper itu. Ya, kamu harus punya literasi kalau mau membuli orang, mencaci orang. Literasinya itu harus pas. Ya. Nah, lalu begini teman-teman. Hari ini terjadi ulama kiai seperti tidak bisa menjadi contoh. Tidak bisa jadi contoh. Mestinya akhlak bangsa Indonesia ini tanggung jawabnya para alim ulama, para kiai, para habaib. Tetapi hari ini mau habib, mau kiai yang bahas-bahas tesis semuanya menjadi terlihat seperti celeng-celeng bersorban, saudara.
Mereka mengedepankan bukan adab, tetapi mengedepankan ego. Marah-marah, membenci, mengajak orang membenci satu sama lain. Di mimbar keagamaan memprovokasi. Dengan alasan apa? Menyampaikan kebenaran. Biar terlihat mulia saja. Kasihan. Umat ini kasihan. Umat semakin kesini akan semakin bodoh. Umat semakin kesini akan semakin brutal. Bukan semakin berakal dan semakin berakhlak. Bukan. Coba. Saya pada prinsipnya tetap mau itu Habib ngakunya itu sebagai cucu Nabi, mau itu kiai yang ketersambungannya sekaligus ke Wali Songo yang pada hakikatnya adalah juga keturunan Nabi, mau dia ngakunya pribumi, siapapun itu, kalau dia mengajak membenci umat satu sama lain, memprovokasi umat untuk membenci satu sama lain, saya pastikan mereka adalah oknum-oknum celeng bersorban. Setuju nggak? Mereka adalah anjing-anjing bersorban. Setuju nggak? Celeng-celeng bersorban. Oh iya. Umat muslim di Indonesia ini masih banyak yang awam, belum, masih jauh dari keagamaan banyak. Mereka nggak di dunia keagamaan banyak. Dia nggak paham. Yang penting dia pakai udeng-udeng, ngakunya dia keturunan Al-Bantani, kelihatan seperti kiai, ya sudah kita sembah. Kita yakini salah pun benar. Mengatasnamakan tesis agar terlihat ilmiah. Biar tidak melanggar hukum. Kejahatan ketika dikemas pakai kata kebenaran akan terlihat mulia. Kejahatan ketika dikemas pakai jihad akan terlihat mulia. Nah ini. Ya, itu prinsip, Pak. Jangan saya ketika mengkritik Imat, ini para netizen tolol, dianggap saya menyembah Baalwi. Menyembah kok Baalwi, ketemu berapa perkara. Bela kok Habib. Habib tuh nggak perlu dibela. Habib tuh nggak perlu dibela. Gitu loh. Habib itu perlu dikritik. Kiai pun sama. Kalau kiai mereka menyesatkan umat, oknum, harus dikritik. Nah, ini netizen para mukimat. Sebetulnya kalau muhibin itu masih agak mending. Karena jadi ada dua ya, ada dua. Pengikut ulama ini disebut muhibin. Pengikut personal yaitu yang disebut imaduddin, berarti mereka mukimat, bukan muhibin. Nah, kalau jadi mukibin dulu ya. Kalau jadi mukibin ini udah jelas. Para mukibin ini masih ada di lingkup urusan keagamaan. Kalau nggak punya guru, nggak ngaji, nggak ikut pengajian, nggak mungkin ini menjadi muhibin. Ini mukibin posisinya. Masih mending mukibin, bersolawat, bersahadat, ikut ngaji, kan? Ikut kiai, ikut ulama. Ini mukibin namanya. Maka dulu kayak Gus Fuad Pleret sering menyampaikan, Gus Fuad, muridnya guru sekumpul ya? Jawaban Gus Fuad, enggak, saya sebagai muhibin. Nah, itu Gus Fuad Pleret itu, beliau itu seorang muhibin dari guru sekumpul dulu. Ya, betul? Ya. Tetapi kalau mukimat, ini betul-betul tidak berbicara pendukungnya ini adalah orang yang muslim saja. Mukimat ini rata-rata tidak ada di jalur atau di lingkup dunia keagamaan para mukimat ini. Mukimat ini campur, ada yang amaliyahnya gaduh-gaduh pokoknya. Ada Salafi Wahabi, ada yang orang-orang HTI, ada yang orang-orang ini orang-orang mukimat. Jelas, kenapa? Orang-orang mukimat paling senang membahas tentang makam. Lalu pada ending dan ujungnya, jangan pernah berziarah ke makam-makam yang disebut makam wali. Kenapa? Para Salafi Wahabi paling membenci yang namanya makam-makam yang diziarahi. Hati-hati. Hati-hati. Lalu
Para mukimat ini pun banyak yang bukan dari muslim. Mereka senang melihat muslim benturan, mereka akhirnya nyusup. Banyak sekali di Jawa sendiri banyak orang-orang yang memakai belangkon. Hati-hati teman-teman. Tidak semua orang yang memakai belangkon itu orang Nusantara. Hati-hati. Tidak semua orang yang pakai belangkon itu orang-orang muslim yang ada di Jawa. Hati-hati. Banyak sekali orang-orang Kristen ortodok oknum yang gabung di urusan nasab. Mereka ke gereja. Yo, mereka pakai belangkon, Ada yang masih pakai dupa. Kalau sholat begini. Kejawen. Ada juga yang kapitayan. Mereka punya masa lalu. Nenek moyangnya dulu itu masih kejawen-kejawen Hindu ya. Kejawen-kejawen Hindu, Kristen-Kristen belangkon, Kristen-Kristen Nusantara. Masih banyak di kampung-kampung kami, di gereja-gereja ya. Mereka memang antipati sama keturunan Arab. Karena melihat histori, dulu Wali Songo merubah keyakinan mereka. Para leluhurnya, para masyarakatnya, para kaumnya. Mereka anti kepada keturunan-keturunan Arab juga. Itu nggak bisa diingkari. Ada sejarah itu. Sampai hari ini makanya mereka ya ketika ada konflik horizontal seperti ini antara Balawi, ya mereka akhirnya banyak yang benci, banyak yang waduh ini mumpung ini Haji mumpung, Habib lagi dibully, ayo kita sikat. Mereka orangnya pakai belangkon Pak. Orang-orang Kristen di Jawa itu banyak Pak. Makanya jangan salah, di Blora, di Purwodadi, di daerah-daerah Solo, Jogja, Jawa Timur, di kampung-kampung masih banyak gereja, Bapak tahu? Mereka orang-orangnya di gereja banyak kejawen-kejawen yang Kristen, tahu? Kristen kejawen, tahu? Mereka juga pakai belangkon. Dan saya kasih tahu, kayak KBN Nusantara, ini dugaan saya, kalau ini baru asumsi saya. Kalau enggak salah, Gusmar beli itu kejawen. Kejawennya kental banget, ya mudah-mudahan sih Islam. Tapi kayaknya tapi mudah-mudahan enggak lah. Itu hanya asumsi saya. Kristen pakai kopiah juga banyak ada. Lah, yang kelihatan nggak muslim itu Sugeng yang ahli DNA itu yang pakai belangkon. Nah, Sugeng itu bukan orang muslim. Si Sugeng itu bukan orang muslim. Kalau KBN baru analisa enggak lah. Dia masih ada inilah, ada agamanya. Tapi ya jiwanya mungkin jiwa sama seperti itu. Kalau Sugeng, nah itu. Kalau Sugeng itu fix. Jadi artinya saya cerita kayak begini, saudara-saudara, Bapak Ibu, ini supaya menjadi wawasan, menjadi pandangan bahwa Anda jangan salah paham. Di tempat kami khususnya di Jawa itu masih banyak Pak, gereja-gereja di kampung-kampung Pak masih banyak. Teman-teman kami pun yang pakai belangkon, agamanya Kristen tuh banyak Pak. Bukan berarti orang belangkonan itu Islam yang ada di Jawa, bukan. Orang Kristen yang belangkonan tuh banyak, yang pakai dupa masih banyak. Mereka seperti kayak Hindu kejawen. Ya, ini saya kasih tahu, Bapak Ibu biar tahu. Artinya juga bukan berarti mereka para Kristen-Kristen kejawen umprus masalah internal Muslim, tidak. Nanti saya adu domba namanya. Oknum-oknumnya Pak. Waspadai oknum-oknumnya. Nah, kalau saya boleh sampaikan, kalau saja tidak beragama itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tanpa ada yang bully, nafsu-nafsu lah ya, wajah tu wajah ya. Seandainya nggak beragama itu lumrah dan nggak terlalu penting-penting banget, saya yakin ketika orang-orang ini memilih para mukimat pengen beragama atau nggak beragama, mereka akan pilih menjadi orang yang nggak beragama. Maka saya manai orang-orang seperti mukimat ini rata-rata itu orang-orang Muslim. Kalau seandainya Muslim ya,
Mereka adalah kelompok-kelompok yang mengaku muslim tetapi mentalnya mental ateis. Ini pengikutnya Mukimat dari analisa saya. Jangan baper ya. Jangan baper. Ya. Coba kalau tidak percaya, Sugeng suruh bacakan takiyat akhir aja kalau dia pernah sholat. Gak usah yang takiyat akhir, baca apa hamdalah aja lah, apa Fatihah aja deh, atau surah An-Nas atau apa gitu. Bisa nggak Sugeng? Itu Sugeng. Jadi banyak sekali kalau saya mau sampaikan di tempat kami itu, ya saya berkaca. Saya sendiri itu pernah kok. Saya dulu itu sebelum mau belajar untuk lebih baik, saya masih nakal ya. Saya sih udah pelan-pelan sekarang, ya Allah aku mau tobat lah, umurku udah 40 lebih, saya pengen istiqomah. Saya memperbaiki pelan-pelan ya. Saya yakin semua orang pengen seperti itu. Saya pun sama dulu, saya berkaca dulu. Dulu itu saya sampai tahun-tahunan sempat nggak sholat. Dan saya anggap bahwa sholat itu nggak ada faedahnya, nggak penting. Alah, ribet-ribetin sholat itu. Capek sih nggak, cuman ya males saja gitu. Kalau Anda mau jujur, mungkin yang saya sampaikan sama. Sama. Ini hati yang ngomong loh, ini hati. Saya nggak mau ngomongin orang lain, saya ngomongin diri saya sendiri. Kalau Anda mau jujur, pasti yang saya sampaikan sama. Alah, sholat itu ribet-ribetin. Ah, males. Intinya itulah. Ya. Artinya, saya sekarang sih belajar untuk tidak pernah telat untuk sholat fardu ya. 5 waktu ini saya harus saya belajar. Lebih giat, lebih semangat untuk menegakkan sholat. Artinya kalau itu bisa dimaknai dulu, saya adalah menjadi orang ateis. Hanya KTP saya yang muslim. Saya sebagai orang muslim yang bermental ateis. Paham? Paham ya? Ngaku-ngaku sing paling sholat. Oh enggak, saya nggak pernah ngaku-ngaku sing paling sholat. Apa telingamu tadi budak? Saya tadi ngomong, saya berusaha. Saya berusaha untuk berubah, saya belajar. Saya mau semangat untuk sholat. Bukan saya ahli sholat, bukan. Mulai Mukimat itu rata-rata kupengnya budak. Setuju nggak? Telinganya budak, matanya picek. Karena dasar apa? Dia melihatnya daripada kebencian. Jadi ketika ada orang ngomong ya senormatif ini masih dibully. Lu nyari-nyari kesalahan gue. Mukimat itu budak. Saya sudah ngomong serendah ini, merendahkan diri saya sendiri. Betul nggak teman-teman? Ada yang bilang saya itu adalah ahli sholat. Saya sedang belajar untuk semangat untuk menegakkan sholat fardu. Sholat 5 waktu itu. Saya sedang belajar. Ya. Saya bukan ahli sholat. Wong saya itu loh nggak ngerti. Saya sholat aja hanya bersyukur. Nggak ngerti surga sama sekali. Nggak. Ngapain saya ngarepin surga? Surga kok diharapin? Enggak. Saya sholat itu hanya nganggep itu bahwa saya waktunya bersyukur sama Allah. Itu sholat. Dengan cara sholat saya. Itu syukur saya. Secara hablum minanas hubungan manusia. Saya harus bersyukur ketika Allah sudah kasih saya rezeki. Saya memberikan rezeki kepada orang lain. Saya belajar di situ. Saya sedang belajar. Mukimat nggak ngerti dunia keagamaan. Padahal saya pernah mondok, pernah nyantri. Mukimat nggak paham itu. Ya, makanya begini. Anda yang kadang-kadang suka menjongos-jongoskan Yaman. Anda suka mengeklaim bahwa Anda pribumi. Dasar Anda mengaku sebagai pribumi, menyombongkan kepribumian Anda. Tetapi untuk mencaci maki bahwa yang Anda beda itu adalah bukan orang pribumi, dia adalah non-pribumi. Ingat, ente para mukimat dan junjungan ente kalau ngakunya pribumi loh,
Mestinya ketika ente suka menggibah mereka bukan pribumi, mereka jongos-jongos Bali, mereka antek-antek Belanda, mereka adalah seorang penjajah, saudara. Ente yang ngomong sebagai orang pribumi, kalau diundang sama orang-orang imigran, datang, ngaku pribumi. Tetapi diundang sama orang yang katanya orang imigran, kamu kabur, memalukan orang pribumi yang lain. Hah? Ente memalukan, yang mengatasnamakan pribumi, ente memalukan, saudara. Ente memalukan pribumi yang lain yang gak pernah menyombongkan kepribumiannya. Ente stigmakan mereka adalah orang imigran. Ente gibah mereka adalah antek Belanda. Masa ente diundang sama orang imigran, diundang sama antek Belanda, ente kabur, memalukan pribumi ente. Tapi kalau ente, siapapun, berani ngomong saya adalah imigran, Arya adalah imigran, Congos Balawi, berani ente ngomong di depan saya injak-injak kepala ente. Iya, saya bisa sombong sama ente. Wali Songo yang pribumi buyut ana. Kanjeng Sunan Kalijogo. Buyut saya. Saya salah satu cicitnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Wali Songo yang pribumi. Kalau ada perbedaan Wali Songo ini kan ada yang dari luar, ada yang imigran, ada yang asing. Saya cicitnya yang Nusantara. Ngaku-ngaku DNA dong. Modelin saya duit buat DNA ya. Ada gak yang ngajak saya DNA? Itu kalau mau sombong. Menyombongkan nasabnya. Itu kalau mau ngaku-ngaku ya seperti saya tadi. Saya sombong sama ente. Kalau ente ngakunya keturunan Wali Songo, anti kepada orang imigran, saya cicitnya Kanjeng Sunan Kalijaga dari Wali Songo asli Nuswantoro. Nanti nyeprot kakek aneh. Saking semangatnya. Lu nggak usah sombong. Kalau cuma sombong begitu, saya masih bisa sombong. Aku pribumi, aku Nusantara. Yang non Nusantara yang mana? Yang non pribumi itu yang mana? Ente pahami dulu. Ada istilah pribumi itu di zaman Hindia Belanda dulu, kawan. Ya. Ente ketika ada orang yang ngaku Habib, mereka itu menyombongkan nasabnya. Kalian goreng-goreng ketika orang-orang kelompok ente ngaku sebagai keturunan Nabi sendiri, santai-santai aja. Nggak goreng sana, nggak goreng sini. Nggak framing sana, nggak framing sini. Sudahlah, agama gunakan akal yang baik. Insya Allah baik semuanya. Insya Allah. Ada yang dari Demak? Ada yang dari Demak? Saya asli orang Demak. Ada yang dari Demak? Dari kota Demak, Demak Kota Wali? Demak Kota Wali? Ente kotanya saja tidak ada walinya. Tempat saya itu sudah kota wali. Demak itu keras.
Aku wong Demak ya padha nek kono. Jadi begitu teman-teman ya. Maka mari siapapun kedepankan adab. Jangan menyombongkan nasab. Kalau cuma menyombongkan nasab, saya bisa kayak tadi. Itu contoh. Saya orang Demak, Kota Wali. Jadi kalau ente masuk ke daerah saya itu, ada tulisannya. Selamat datang di Kabupaten Demak, Kota Wali. Selamat datang di Kota Demak, Kota Wali. Tempatnya Porowali. Masjid Agung Demak menjadi kebanggaan kami. Para leluhur-leluhur kami dimakamkan di sini. Itu kalau mau sombong caranya begitu. Mestinya saya sombong menyombongkan nasab. Itu contohnya seperti itu. Bukan berarti saya menyombongkan nasab saya, bukan, enggak. Itulah. Ya, jadi kayak hati-hati, bukan berarti orang belangkonan itu terus Anda anggap oh itu Islam. Karena saya melihat Gus Fuad Pleret dia pakai belangkon, wah jamaahnya pasti belangkonan semuanya Islam, enggak juga. Banyak orang-orang yang belangkonan, dia Kristen kejawen banyak. Di Pulau Jawa banyak. Jogja banyak tempatnya. Kayak Sugeng itu saya yakin 100% bukan Muslim. Sugeng itu. Ya dicek aja kalau nggak percaya. Profiling ya. Ya, enggak. Kalau mau dikelompokkan mereka-mereka ini para mukimat-mukimat rata-rata adalah orang-orang kalau memang dia Muslim, dia adalah orang-orang Muslim yang berjiwa-jiwa ateis. Bersahadat, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya. Anda jangan ikut-ikutan. Saya menyarankan ini edukasi saudara-saudara. Bapak Ibu ya. Ampun derek-derek ada video-video Pak. Sekarang orang-orang para YouTuber ini pinter bikin video dibumbui narasi. Dia framingkan supaya Anda memiliki persepsi masing-masing. Akhirnya membenci satu sama lain. Jangan percaya mulai sekarang. Faktanya begini Bapak Ibu. Mereka suka teriak-teriak tentang gibahin orang, memfitnah orang untuk menghancurkan kehormatan seseorang. Dengan cara apa? Menuduh makam palsu. Yang dikambing hitamkan itu contohnya Habib Lutfi. Umpamanya ini ya. Tetapi fakta sampai hari ini, saking banyaknya makam, framingan-framingan yang ada di YouTube, satu pun makam ketika saya minta pembuktian dan pembuatnya Habib Lutfi tidak terbukti sampai sekarang. Nanti ketika saya ngomong begini, Anda akan membantah, buktinya banyak Kak. Lah, banyak itu kan di video, Pak. Banyak itu kan di video. Ya. Sampai saya hadiahi, Pak. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Habib Lutfi itu pembuat makam palsu, ada yang merintah itu Habib Lutfi atau yang membuat Habib Lutfi, wes pokoknya ada kaitan dengan Habib Lutfi, pemalsuan makam tersebut, Anda bisa buktikan sampai tak kasih hadiah Pak 20 juta. Datang tak ongkosin, nginep di hotel tak biayain, balik tak sangoni 20 juta. Hitung-hitung saya ngasih bisaroh bahwa Anda sudah menyadarkan saya bahwa kebenaran yang Anda gembel itu betul adanya. Anda memiliki kebenaran, Anda bisa membuktikan, saya bisa sadar. Berarti Anda benar ada makam palsu yang dilakukan oleh Habib Lutfi. 20 juta buat saya nggak ada artinya ketika Anda bisa memberikan, bisa meluruskan saya. Aman kan? Ya, masuk akal mboten, Bapak Ibu? Kalau saya menuntut pembuktian dari orang-orang yang suka menggibah, kula niku salah mboten menuntut pembuktian dengan cara seperti ini.
Sombong Gus Arya gitu. Sombong sama iblis itu buat saya halal. Ya gitulah. Oke. Terus betul. Anda itu yang sombong. Ketika kita meluruskan, Anda anggap sombong. Kalau Anda nggak diluruskan, Anda menggibah terus dosa, Pak. Kalau seandainya Habib Lutfi betul memalsukan makam, Anda sudah menggibah di publik, Pak. Seandainya betul saja Anda menggibah, Pak, dosa. Kalau tidak betul, berarti Anda sudah memfitnah Habib Lutfi. Jadi dua-duanya itu, Pak, nggak ada yang benar. Makanya saya ekstrim melawan arus ini, menyadarkan teman-teman, Bapak Ibu semua, memberikan sedikit wawasan dari Al-Fakir, dari orang bodoh seperti saya, biar Anda bisa menimbang lagi kalau mau fitnah orang. Gitu loh. Boleh Pak, Bapak Ibu boleh. Anda nggak suka sama Bahar, boleh Pak. Bahar nek macam-macam tak gecek dasi mana ya akuan itu. Kayak dulu Pak, saya waktu melaporkan Bahar Smith sampai diproses hukum Pak. Sama halnya, Anda nggak suka sama Habib Rizik, boleh. Saya pun secara politis, secara kebangsaan saya nggak suka sama Habib Rizik. Saya lawan Pak Habib Rizik. Tapi personelnya Pak. Personalnya Habib Rizik ataupun Bahar. Atau oknum-oknum Habib yang lain. Tapi tidak membawa keluarganya. Keluarganya nggak ngerti apa-apa ya. Pokoknya keluarganya harus mati. Terus Habib-Habib yang lain nggak ada urusannya. Pak, kalau salah mboten ngoten niki Bapak Ibu. Kalau salah mboten. Kalau ini pun biasa, pun sudah apa membiasakan bahwa saya itu harus yang objektif gitu. Angga komen, yang bener emang malsukan makam, dikoreksi malah dibilang gibah. Malsukan makam, dibilang gibah. Gini loh, Angga, Anda mengkoreksi sama orang yang memalsukan makam, itu benar. Yang nggak benar itu ketika Anda nggak bisa membuktikan dia itu pemalsu makam, Anda caci maki, Anda gibahin, itu namanya menghancurkan kehormatan seseorang. Angga, gini. Saya sedikit buka ya, Angga, bukan Angga Pradinata, bukan Angga yang tadi itu loh. Angga, kamu bilang dong dalam gitu. Angga mana orangnya Angga? Angga yang tadi komen masalah itu mana? Mana si Angga itu? Angga mana Angga? Ayo komen Angga komen. Mana tadi orangnya? Mana orangnya? Angga, dalam gitu lah. Budek ya Angga ya. Oh iya saya lupa. Kebanyakan netizen-netizen yang di live streaming saya itu, mereka itu adalah bot atau robot yang ditanam ke channel saya untuk berkomentar asal nyeplos. Jadi mereka tidak bisa berinteraksi, tidak bisa. Mereka hanya sesuai pesanan otomatis. Otomatis send namanya. Auto send. Dia pakai autobot. Saya lupa. Sorry. Bukan kabur Pak, bukan. Itu robot Pak, nggak bisa diajak komunikasi. Nggak bisa tanya jawab, nggak bisa. Nah kalau Angga Pradinata ini bisa. Ah, kalau itu asli itu Angga yang Pradinata itu. Jadi begini Angga, kamu tahu nggak? Saya mau kasih tahu sama teman-teman yang ada di sini. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya cintai, Anda biar tahu, saya buka. Angga itu, saya kasih tahu ya, ibunya sesungguhnya adalah seorang lonte. Seorang pelacur. Angga itu sebetulnya ibunya dulu itu seorang pelacur. Tahu nggak kalian? Angga itu seorang lonte ibunya dulu. Kok ada yang marah-marah guys? Jaga mulutmu. Terus, weh, ngomong apa ini? Weh, ngomongnya kurang ajar, kamu nuduh orang loh. Banyak yang komen teman-teman. Nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh bawa ibu. Beh. Teman-teman ada yang komen kayak begitu, teman-teman marah-marah. Padahal saya kasih tahu.
Saya itu berusaha jujur memberitahukan kepada Anda bahwa Angga itu dulu ibunya seorang pelacur. Aku bener apa salah kira-kira teman-teman? Aku bener nggak sih? Coba ayo dikoreksi. Wah, dari istighfar astagfirullahaladzim si Iwan. Oh, oh lah. Banyak yang marah-marah. Kok bawa-bawa ibunya? Loh, stop Gus, jangan istighfar. Angga itu ibunya seorang lonte dulu. Gibah mas. Iya ya. Astagfirullahaladzim, ya bener-bener. Udah stop, jangan caci maki saya. Jangan. Udah. Saya tobat, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Please, jangan caci maki saya. Saya tak bertobat sekarang. Saya mau bertobat. Stop, jangan caci maki saya. Saya tarik kalau tadi saya ngomong bahwa Angga itu ibunya seorang lonte, seorang pelacur. Saya tarik, saya enggak. Istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar. Iya, banyak yang komen istighfar, Gus. Astagfirullahaladzim, saya tobat. Jadi begini teman-teman. Apa yang dilakukan sama Angga tadi, maaf kalau tadi saya bawa ibunya, ini seolah-olah saya menggambarkan, saya jawabkan kepada ini. Sama. Sakit nggak ketika Anda menggibah atau memfitnah orang? Penonton ikut sakit nggak? Sebagian ada yang percaya dan sebagian ada yang nggak percaya. Saya ini sedang menuduh bahwa Angga itu ibunya seorang pelacur. Anda marah kan? Marah Pak. Saya yang menuduh ibunya seorang pelacur, tadi juga ada yang komen. Buktikan, emang kamu punya bukti kalau ibunya Angga seorang pelacur? Buktikan dong. Itu jawabannya Pak. Mohon maaf, saya hanya ngeprank saudara-saudara. Tadi hanya objek saja. Angga saya jadikan objek. Saya tidak sesungguhnya mengatakan bahwa ibunya Angga seorang pelacur. Bukan. Itu hanya seolah-olah umpamanya. Bahwa ketika saya menggibah seperti ini, menuduh ibunya Angga itu dulu seorang pelacur, Anda pasti akan marah-marah. Angga, emosinya kenceng. Ibunya dibawa-bawa, Pak. Itu fitnah. Saya kalau mau lakukan itu Pak, gampang Pak. Yang nonton saya banyak ribuan. Di medsos ini yang mengikuti saya banyak di Indonesia Pak. Seenggaknya kalau Anda nggak percaya, masih banyak juga yang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya mau gibahin siapa, saya mau fitnah siapa, gampang sekali Pak. Psikis Anda saya bikin bubar, rungkat aja bisa Pak. Anda saya bikin emosi aja bisa Pak. Nah inilah Pak media sosial. Itu contoh. Maka nek gak gelem dijiwit karo wong ya aja jiwit wong. Nek dijiwit loro aja jiwit wong. Kalau difitnah orang itu sakit, jangan fitnah orang. Rasanya sama Pak kayak begitu. Nah, Anda harus belajar untuk bertanggung jawab dari apa yang kamu lakukan, tanggung jawab. Para mukimat marah-marah lihat. Nah, ya oke, saya bertobat tentang tadi si Angga ibunya seorang londe ya. Saya bertobat, saya udah istighfar, hanya umpama seperti itu. Tapi mukimat ketika ada ngomong seperti ini maki-maki lihat. Nah, para mukimat lihat marah-marah. Komen si Senowati. I love para habaib dan kiai sampai mati. Cocok. Anda sudah benar melakukan seperti itu prinsip. Kita akan tetap menjaga para alim ulama. Habib yang dakwah juga bagian daripada ulama. Kiai yang dakwah juga bagian daripada ulama. Itu prinsip. Mau kiai, mau habib, tetap kita harus cinta, kita harus ikuti pituturnya, dawuhnya kalau itu baik. Mau dia habib ngaku cucu nabi, dia mau kiai ngaku cucu nabi, kalau kelakuannya kayak celeng, kayak asu, mereka adalah oknum. Jangan diikuti. Karena sesungguhnya mereka adalah iblis-iblis yang bermodalkan sorban. Menyamar dengan sorban. Supaya apa? Terlihat mulia, saudara. Kalau cuma orang berilmu, iblis lebih berilmu. Kalau cuma Imaduddin ahli nasab, iblis lebih ahli nasab. Kalau cuma si Kori,
Ngakunya berilmu, iblis lebih berilmu, saudara. Kalau cuma pengikutnya Imad banyak, Dajjal pengikutnya lebih banyak daripada Imad, saudara. Cocok? Masuk? Cocok, betul? Kita itu nggak mempersoalkan. Yang mempersoalkan itu adalah adab. Orang yang berilmu akan lebih banyak menunduk. Tapi kalau orang-orang mereka pemuja ilmu, mereka akan mengkerdilkan bahwa orang lain selain dia adalah bodoh. Itu orang yang pemuja-pemuja ilmu. Hati-hati. Kesadia sehat selalu. Oh iya, sama-sama. Doa terbaik kembali kepada Anda dan keluarga Anda. Saya doakan semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tong kosong nyaring bunyinya. Teman-teman, saya mau tanya, live streaming saya itu yang nonton banyak nggak sih sampai 1.500? Menurut Anda banyak nggak? Saya setiap live streaming itu yang nonton kan 1.000 ke atas ya, banyak ya. Menurut Anda itu banyak nggak sih penonton saya, pengikut saya banyak nggak? Mantap kok Gus, mantap ya. Ada nggak para konten-konten kreator itu kayak contoh kayak Gus Wat Pleret itu yang nonton tuh kalau live streaming tuh banyakan saya apa Gus Wat Pleret? Banyakan Gus Arya. Oh, terima kasih. Berarti saya masih eksis ya. Kalau begitu saya masih tambah semangat nanti. Saya perlu menyampaikan edukasi-edukasi yang netral aja lah ya. Keren ya, keren dong. Dari dulu juga keren saya. Banyakan Gus Arya, oh banyakan saya ya. Alhamdulillah. Tapi doanya teman-teman saya tetap kuat walaupun dihujat, dibully karena saya sudah nggak pakai bayaran lagi. Saya untuk meninggalkan kemarin masa lalu saya kemarin kehilangan saya 50 juta setiap bulan. Teman-teman, sekarang saya murni pure. Ini saya tidak ada pesanan. Wallahi demi Allah tidak dibayar oleh siapapun. Saya menyampaikan apa adanya, jadi nggak usah khawatir. Saya sudah menyatakan diri. Saya taubat setobat-tobatnya, bukan setobat. Insya Allah belajar untuk lebih baik. Bukan berarti saya tobat terus jadi orang suci, jadi wali, nggak begitu konsepnya. Saya belajar untuk baik. Mudah-mudahan kesalahan dosa saya, dulu saya menghisap darah saudara-saudara saya sendiri, ini menjadi pengalaman saya dan saya buang, saya sekarang sudah nggak mau. Karena sama halnya kayak ikut-ikutan membahas nasab orang itu sama dengan kita itu menghisap darah ibu kita sendiri, bapak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Nggak boleh. Nah, saya udah tobat. Saya tobat. Saya nggak malu, saya nggak sungkan-sungkan. Saya tobat. Saya tobat kenapa? Karena Kori dulu pernah bilang sama saya, ya Arya, kamu tobat katanya. Siap, Kori, saya akan bertobat. Bismillah, saya akan tobat. Ente mau tobat nggak? Enak aja. Emang gue salah apa? Harus bertobat. Kata si Kori begitu. Saya menerima tobat. Kori malah dia marah-marah tak suruh tobat. Emangnya gue salah apa? Suruh ente nyuruh saya tobat katanya. Luar biasa. Sayyidina Kori Al-Kusasi, cucu Nabi asli, tidak pernah punya salah ternyata. Saya apresiasi. Yang punya salah cuma kita-kita saja, yang bukan daripada Sayyid. Kalau Sayyid nggak punya dosa dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belak-belakan Gus, ya belak-belakan. Aku tobat. Aku belajar untuk lebih baik. Aku ngomong tuh Bian. Bian kan aku nak tahu sholat dari tahun-tahunan Pak. Padahal dasar saya itu pesantren. Saya menganggap sholat itu nggak penting, sholat itu. Sekarang saya sudah mulai berpikir bahwa saya harus istiqomah. Coba saya sholat beneran, saya ikhlas, saya niat. Bagaimana sih rasanya kalau orang rajin sholat, ternyata ayam. Ayam Pak, badan gemuk. Alhamdulillah. Jadi saya itu dulu itu betul, saya itu berkaca kepada diri saya sendiri. Kalau dulu saya itu orang muslim yang bermentalkan ateis. Kalau sekarang saya belajar untuk lebih baik. Yang tadinya saya tidak sholat, sekarang saya berupaya semangat untuk menegakkan sholat. Berupaya, berusaha.
Kori kencing di pohon, Gus. Pohon pisang di samping pondok saya dikencingi sama kori. Mati udah. Kacau. Lo Arya cucunya para pengkhianat negara. Ya, kalau saya cucunya para pengkhianat negara ya tinggal kamu bunuh saya. Selesai. Ya enggak? Ya enggak? Betul enggak teman-teman? Kalau saya cucunya para pengkhianat negara, silakan kau bunuh saya. Kau tangkap saya. Gitu dong. Cocok? Istiqomah Gus. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Masih kecilet. Nah. Gimana teman-teman para mukimat di sini sudah banyak yang sadar belum kira-kira? Saya itu agak-agak semangat sekarang. Dulu itu kan isinya 90% menghujat. Alhamdulillah sekarang sudah berimbang. Sudah 60% lah, 40% sekarang mungkin para mukimat. Mantap Gus Arya, pecinta habaib. Saya bukan pecinta habaib, saya pecinta para alim ulama, para kiai, para habaib. Ya, mencintai terhadap ulama itu nggak boleh tumpang tindih. Mencintai ulama, ya ulama siapa saja yang baik untuk urusan keagamaan. Mau dia keturunan Jahiliyah, mau dia keturunan Firaun, mau dia keturunan PKI, mau dia keturunan Yaman, mau dia keturunan Arab, mau keturunan Inggris, mau dia seorang mu'alaf, kalau dia baik di jalannya Kanjeng Nabi, artinya di jalannya Kanjeng Nabi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bismillah kita ikuti. Kita ikuti itu. Lalu terakhir pesan saya berhusnudon apa yang didawukan oleh Kiai Rois Am PBNU, yaitu Romo Kiai Miftahul Akhyar, juga Gus Yahya Stakuf pernah menyampaikan, beliau itu bukan orang sembarangan juga, orang berilmu. Beliau kalau nggak berilmu nggak jadi ketua umum lah ya, nggak mungkin jadi Rois Am PBNU. Dawuhnya berhusnudon. Berhusnudon, perintah kiai itu seperti itu begini. Kalau kita berhusnudon, yang bermasalah adalah orang-orang yang ngaku Habib, keturunan Nabi, itu yang akan berdosa, bukan kita. Ketika ada orang yang ngaku-ngaku menjadi keturunan Kanjeng Nabi, kita tuh nggak dosa. Ketika kita berhusnudon, kita nggak akan dosa. Tetapi yang jadi masalah, begini teman-teman. Anda sudah gibah, fitnah, caci maki mereka para habaib. Ketika nanti di akhirat, Anda ketemu dengan Kanjeng Nabi, saudara. Lalu Kanjeng Nabi ngomong, loh, hei, kamu para mukimat, kamu kenapa caci maki? Itu keturunan-keturunanku loh itu. Itu cicit-cicitku itu. Yang meneruskan dakwahku. Saya kasih perintah untuk menjalankan, untuk meneruskan, saya wariskan ilmu untuk mendakwah, untuk syiar, untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu keluargaku, itu ahlul baitku itu. Ampun Kanjeng Nabi. Udahlah, udah masuk neraka. Aku nggak bisa kasih kamu syafaat. Tetapi kalau seandainya mereka bukan keturunan Nabi di akhirat, mukimat masuk nih di akhirat nih. Kanjeng Nabi ngomong, mukimat, kamu mempercayai bahwa itu keturunanku? Mukimat, itu bukan keturunanku loh. Maaf ya Rasul, ya Kanjeng Nabi, maaf. Mukibin, bukan mukimat ini. Ini ngomongnya karena mukibin. Mukibin, kamu percaya itu tuh keturunanku? Mereka itu bukan ahlul bait, bukan keturunanku para mukibin. Anda gimana sih? Maaf ya Kanjeng Nabi, saya tidak tahu Kanjeng Nabi. Saya hanya dibodohi, berarti saya dibohongi. Maka Kanjeng Nabi akan bicara, oke, kamu masuk surga. Kamu nggak salah, kamu hanya korban. Orang kalau nggak tahu itu ya nggak dosa. Ya seperti bayi yang keluar, yang baru lahir itu nggak punya dosa, dia masih murni. Karena ketidaktahuannya tidak berdosa. Kata Kanjeng Nabi, ya sudahlah kamu sana masuk surga, masuk surga.
Lagian kamu menganggap itu keturunan Nabi, padahal itu bukan keturunanku, tetapi kamu kena bohong. Yang saya hukum adalah mereka yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Gitu loh. Jadi sangat sederhana. Dengan cara berhusnudon itu lebih aman. Kecuali mereka orang-orang yang tidak mau berhusnudon adalah orang-orang yang berjiwa ateis, yang mereka tidak percaya kepada Kanjeng Nabi, yang ketika mereka tidak percaya dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka bukan orang Muslim. Guru Gemblong nonton ini Gus, ada yang ingin disampaikan kepada beliau Gus? Oh ada. Untuk Guru Gemblong, selamat. Anda sudah membatalkan ilmu nasab. Pas. Yang membatalkan nasab ada, yang membatalkan ilmu nasab Anda. Lebih jelasnya adalah, jika imat membatalkan nasab, Anda yang membatalkan ilmu nasab. Hebat Anda, Guru Gemblong. Berarti Anda sudah melawan para alim ulama sepuh. Para ulama-ulama nakobah di seluruh dunia. Hebat Anda. Wahai Guru Gemblong. Tanya saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya cintai semuanya, yang kontra maupun yang non kontra. Saya tanya sekali lagi, Anda lebih baik cari aman dengan cara berhusnudon atau dengan cara seudon? Jawab. Oke, saya kasih garansi, saya jamin. Kalau apa yang saya sampaikan untuk masalah berhusnudon ini kalau salah, apa yang saya sampaikan salah, saya tanggung dosa-dosa Anda semua yang ada di sini. Saya tanggung dosa Anda. Biarkan saya yang menanggung dosa-dosa Anda. Kalau dalam penyampaian husnudon ini salah, tak tanggung dosa. Oke, teman-teman, Bapak Ibu yang budiman, Anda lebih baik berhusnudon atau suudzon? Sudah saya kasih garansi. Jawab. Teman-teman nggak bijak ya, Anda kalau komen jangan begini. Memang bagus. Semoga Muslim bisa bersatu kembali mencintai ulama dan habaib. Jangan sungkan-sungkan teman-teman. Saya sempurnakan lagi kata-katanya. Semoga Muslim bisa bersatu kembali mencintai para alim ulama, para kiai, para habaib. Nanti Anda digoreng-goreng lagi seolah-olah Anda menyebut habaib dan ulama. Orang-orang mereka yang bukan di dunia keagamaan tetapi dia orang-orang Muslim ateis, dia nggak paham bahwa kiai itu bagian daripada ulama. Maka yang lebih konkret adalah mari kita mencintai semua para alim ulama, para kiai, para habaib. Sebut kiainya, sebut habaibnya, sebut ulamanya, jamaah. Ya. Husnudon, alhamdulillah, naskor, alhamdulillah. Berhusnudon ya, berhusnudon. Insya Allah tak tanggung dosamu nek aku salah. Terima kasih yang sudah berkomentar husnudon. Saya doakan panjenengan semuanya yang sakit akan diangkat penyakitnya, yang susah rizkinya akan dilimpahkan rizkinya sama Allah, yang punya hajat belum dikabul sama Allah, mudah-mudahan ketika ini Anda anggap manfaat, Anda tebar manfaat, mudah-mudahan dijabah semua, dikabul semua hajat-hajat saudara. Amin Allahumma amin. Ya. Nah. Kamu ini gimana sih Gus? Kamu pribumi bukan? Ada yang komen begini teman-teman, bocah edan. Kamu ini gimana sih Gus? Kamu pribumi bukan? Jadi maksudnya si bocah edan begini teman-teman. Saya ini pribumi. Maka saya harus mencaci maki orang-orang yang dianggap non pribumi. Maka silakan caci maki Wali Songo bukan pribumi.
Kau caci maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad yang Anda ikuti juga bukan orang pribumi. Caci maki mereka. Anda semprul Bapak Ibu. Kalau ada yang komen-komen kayak begitu tuh semprul Bapak Ibu. Kita ini orang pribumi. Kalau ada sekat antara pribumi dan non pribumi, kita harus mesti menjadi tuan rumah yang baik, yang penuh dengan toleransi. Perbuatan Anda sudah intoleran, saudara. Bagaimana bisa ketika saya menyampaikan ini kok seolah-olah Anda jadi krisis kepercayaan Anda bahwa saya ini orang pribumi. Bapak nyong, ibu nyong, bane nyong, buyute nyong, canggai nyong, utek-utek nyong, kabeh ki wong Indonesia, wong Demak. Saya ini orang-orang, kalau ada sekat antara pribumi dan non pribumi, saya itu adalah pribumi asli. Tetapi tidak ada alasan orang pribumi harus membenci yang bukan asli pribumi, enggak ada. Itu namanya intoleran, saudara. Ya. Oke. Wah, terlalu banyak ini, teman-teman. Hati-hati ya. Anda jangan terpengaruh dengan komentator-komentator autobot. Banyak mereka yang komen-komen begini, ini didatangkan berdasarkan satu klik sesuai dengan pesanan. Ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi psikis netizen yang nonton. Sesungguhnya mereka ini bukan hasil ketikan jari atau mereka ini bukan asli penonton, bukan. Mereka adalah menggunakan sistem buzzer atau auto comment. Di live streaming sekarang sudah ada. Jadi banyak sekali, Anda nggak usah merasa chaos, terkecoh bahwa banyak yang menghujat. Ini adalah autobot. Oke, paham Bapak Ibu? Medsos tuh begitu sekarang, Pak. Oke. Robot. Betul, robot. Ya. Hati-hati. Dari kalangan Kristen juga ikut campur, sudah saya bahas tadi. Banyak iblis, Gus. Oh iya pasti. Oke teman-teman gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti di-share aja, dibagikan. Mudah-mudahan nanti orang-orang yang awam setidaknya 1 jam 28 menit ini bisa membantu untuk orang ini bisa berpikir lebih objektif. Karena sejatinya orang beragama itu harus menggunakan akal. Agama itu nggak bisa. Anda itu beragama hanya modal basmalah, tapi nggak tahu maknanya basmalah itu apa. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.